Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, insya Allah, perkenalkan nama anak Enak Baditya, dan insya Allah anak akan menjelaskan presentasi tentang keindahan melafalkan al-jawf dan itmamul harakat. Pertama, seperti biasa kita perkenalan dulu, nama anak Enak Baditya, anak dari kelas 10 RPL di SMP Salam Sahabat ini. Apa itu al-jawf? Secara bahasa, al-jawf berarti rongga atau lubang. Dalam tajwid, al-jawf merujuk pada bunyi dari rongga mulut tenggorokan tanpa hambatan lidah, gigi, atau bibir. Suara bersifat natural, mengalir dan menjadi lokasi bagi beberapa huruf mat. Fakta menarik, al-jawf berbeda dengan makhraj lidah atau bibir yang membutuhkan kontak fisik. Huruf-huruf al-jawf. Ada alif ketika didahului huruf berharokat fathah, mat tabi'i. Ada waw mati ketika didahului huruf berharokat domah, mat tabi'i. Ya mati ketika didahului huruf berharokat kasroh. Ketiganya dikenal sebagai huruf mat tabi'i, mengalir bebas di udara dan memerlukan perhatian pada panjang bacaan. Karakteristik huruf al-jawf. Pertama, suaranya lembut, bunyinya keluaringan, tidak tegas menabrak bagian mulut. Panjang terukur, mat tabi'i biasanya berdurasi 2 harokat, ketepatan penting untuk makna. Peka makna. Perbedaan durasi atau kelalaian dapat mengubah arti kata secara signifikan. Apa itu itmamul harokat? Itmamul harokat berasal dari kata itmam atau penyempurnaan. Ini adalah disiplin tajwid yang menuntut pelafalan harokat, fathah, kasroh, domah dengan bentuk dan durasi yang sempurna hingga zat huruf tidak putus. Dan menarik, harokat yang tidak sempurna menyebabkan zat huruf yang tidak lengkap dan mengganggu ketepatan bacaan. Pentingnya menjaga itmamul harokat. Pentingnya menjaga itmamul harokat itu mencegah lanjali atau kesalahan fatal yang mengubah makna ayat. Memelihara kemurnian bacaan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Menjaga zat huruf, kesalahan bunyi lebih berat dampaknya daripada meninggalkan sifat huruf. Itmamul harokat adalah bentuk adab dan tanggung jawab terhadap lafzi. Teknik menyempurnakan harokat, fathah, membuka rongga mulut dan turunkan rahang secara wajar dan jangan berlebihan. Kasroh, rendahkan rahang bawah sedikit, suara harus jelas bukan tercampur. Ketiga domah, yaitu bentuk bulatan bibir ringan, monyong secukupnya, hanya untuk domah, hindari berlebihan. Menghindari kesalahan umum. Memberikan fathah dan kasroh menjadi suara e, itu harus dihindari. Inkonsistensi panjang harokat. Kedudukan makna terganggu, bukan rahang atau monyong bibir berlebihan yang merusak nada huruf. Dan ini adalah seni dalam harokat yang berurutan. Praktik konsistensi diperlukan saat harokat berurutan. Misalnya kata tu betum membutuhkan perbedaan bibir dan posisi sukun yang presisi. Ketepatan transisi menunjukkan kedalaman bahwa penguasaan tajwid dan menjaga kefasihan bacaan. Dan kemarin untuk harus latihan berulang dan merekam bacaan membantu mengukur konsistensi durasi mat. Kesimpulan, menjaga keagungan kalamullah. Pertama kita harus belajar dan latihan dan beradab karena adab itu didahulukan sebelum ilmu. Menjaga tajwid terutama al-jawf dan itmamul harokat bukan sekedar teknik melainkan pemeliharaan makna dan kemuliaan Al-Quran. Dan sekarang Ana akan mempraktikkan huruf-huruf al-jawf. Itu ada alif dan ada waw mati dan ya mati. Dan pertama kita akan mengambil PBC itu a, i, u, ba. Jadi kalau kata guru anak, kalau kita bacanya kasroh itu kita harus mulutnya nyengir ke bawah. Dan kalau membaca fathah kita harus terbuka sedikit mulutnya. Dan domah kita harus manyun. Wawi. Dan juga
ya. Dan mungkin Anda belum sempurna. Mohon maaf untuk Ustaz Eri. Bisa dikoreksi jika Anda ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.